Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Refli, dosen Prodi Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan memaparkan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran pada mata kuliah Elektronika Digital. Mata kuliah Elektronika Digital adalah mata kuliah wajib pada prodi kami, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan berada pada rumpun Electrical Engineering Core. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan tentang konsep dasar elektronika digital, gerbang logika dasar, rangkaian kombinasional dan sekuensial, sehingga melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat menguasai konsep bilangan yang digunakan pada elektronika digital dan merancang rangkaian sederhana dengan menggunakan komponen-komponen yang telah dipelajari. Adapun CPL-nya adalah CPL sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang kemudian diturunkan menjadi 5 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya, mampu menerapkan teknologi informasi secara komprehensif untuk mendapatkan informasi elektronika digital dari berbagai sumber yang tepat, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tugas mandiri dan tugas kelompok mengenai sistem bilangan dan konversi, kemudian gerbang logika dan rangkaian logika. Kemudian CPMK yang ketiga, mampu menguasai konsep mengenai penyederhanaan rangkaian logika kombinasi dengan aljabar boolean, peta Karnaugh, SOP, dan juga POS. CPMK keempat yaitu memahami dan merangkai rangkaian sederhana menggunakan komponen rangkaian kombinasional dan sekuensial. Dan CPMK yang kelima adalah mempresentasikan proyek dan tugas elektronika digital dengan komunikatif, serta menerapkan norma dan etika yang sesuai. Adapun CPMK-nya secara ringkas adalah menyebutkan perbedaan sistem analog dan digital, menghubungkan konsep digital, bilangan desimal, biner, heksadesimal, dan oktadesimal, kemudian mengkonversi dan melakukan aritmatika pada sistem bilangan, mampu membuktikan tabel kebenaran, membuat dan menganalisis rangkaian logika kombinasi, menguraikan persamaan logika menggunakan konsep POS, SOP, dan peta Karnaugh, menyimpulkan perbedaan rangkaian kombinasional dan sekuensial, dan menggunakan prinsipnya dalam merangkai rangkaian kombinasional dan sekuensial menggunakan aplikasi multisim. Terakhir adalah merancang sebuah prototipe sederhana yang memanfaatkan komponen elektronika digital baik kombinasional dan juga sekuensial. Sehingga materi pembelajaran secara garis besar adalah konsep sistem bilangan, kemudian gerbang logika dasar, aljabar boolean, penyederhanaan rangkaian dengan menggunakan aljabar boolean, SOP, POS, dan peta Karnaugh, kemudian terkait rangkaian kombinasional dan sekuensial seperti adder, komparator, multiplexer, demultiplexer, decoder, dan encoder, serta flip-flop, register, dan counter pada rangkaian sekuensial. Terakhir berupa proyek. Sistem pembelajaran dilakukan secara luring di kelas dan online menggunakan Google Classroom. Metode pembelajaran terdiri dari ekspositori atau penjelasan, kemudian ada diskusi, tanya jawab. Mahasiswa juga diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi dan simulasi menggunakan aplikasi multisim. Kemudian ada juga discovery learning untuk menemukan apa yang akan dipresentasikan dan diakhiri dengan project based learning. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri menjadi 4 komponen, yaitunya keaktifan 10%, proyek 50%, tugas 25%, dan UTS 15%. Berikut proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah elektronika digital, yaitunya pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua membahas sistem bilangan dan juga konversinya. Adapun kemampuan yang diharapkan adalah sub CPMK kedua, yaitunya mampu menghubungkan konsep sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal, dan oktadesimal dalam menampilkan konversi antar sistem bilangan dengan tepat. Adapun CPMK-nya terkait CPMK 1, 2, dan 3. Indikator ketercapaian berupa membedakan sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal dan melakukan konversi antar sistem bilangan. Kemudian sikap cermat dalam menjawab pertanyaan terkait sistem bilangan dan konversi sistem bilangan. Dan terakhir ketepatan dalam membedakan sistem bilangan dan konversi bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka di kelas dan pengampulan tugas secara online di Google Classroom. Metode perkuliahan
adalah ekspositori dan diskusi, kemudian interaksi antara dosen dan mahasiswa berupa pengerjaan soal dan tanya jawab, dan tugas digunakan sebagai asesmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar ya hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi hari ini merupakan pertemuan kedua untuk mata kuliah elektronika digital. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai sistem bilangan dan konversi. Yang mana tujuannya nanti teman-teman mampu membedakan sistem bilangan desimal, kemudian biner, oktal, heksadesimal, kemudian nanti juga dilakukan konversi antar sistem bilangan. Yang mana ini untuk tujuannya diturunkan dari CPMK dan sub CPMK yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya terlebih dahulu. Apa saja sistem bilangan yang teman-teman ketahui? Nah, silakan diisi di kelas poinnya. Boleh isi lebih dari satu ya. Oke, kita tutup. Coba kita bahas. Nah, dari yang teman-teman sudah tuliskan di kelas poin, di sini ada yang menuliskan bilangan desimal, kemudian ada bilangan prima, ada bilangan bulat, bilangan asli, ada juga biner, oktal, dan heksal. Nah, dari yang teman-teman sudah tuliskan, yang kita akan bahas hari ini adalah bilangan yang berkaitan dengan bilangan biner, oktal, heksadesimal, dan juga bilangan desimal tentunya. Nah, jadi di sini ada beberapa sistem bilangan yang akan kita bahas. Sistem bilangan itu sendiri adalah deretan angka-angka yang digunakan untuk mewakili besaran dari suatu sistem fisik. Kemudian sistem bilangan ini menggunakan bilangan dasar atau basis atau radix. Nah, tadi sudah dituliskan. Jadi ini adalah sistem bilangan yang akan kita bahas. Sistem bilangan ini digunakan di komputer. Ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Kira-kira dari yang teman-teman tadi tuliskan, kalau desimal itu bilangannya berkaitan dengan apa? Basisnya 10, oke. Ada lagi? Ya benar ya, jadi bilangan desimal itu adalah bilangan yang basisnya 10. Kemudian ada biner. Kalau biner, kira-kira basisnya berapa? 2. Kemudian oktal, 8. Kalau heksadesimal, 16. Oke. Nah, nanti kita juga akan bahas konversi bilangan. Yang mana yang akan kita bahas adalah konversi sistem bilangan desimal ke biner, biner ke oktal, heksadesimal, dan seterusnya. Jadi antar sistem bilangan akan kita lakukan konversi. Yang pertama kita bahas dulu sistem bilangan desimal. Nah, seperti yang dijelaskan tadi atau teman-teman katakan bahwa sistem desimal ini dia basisnya basis 10. Berarti kalau dia basis 10 terdiri dari 10 angka. Yang mana angkanya terdiri dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 9. Jadi jumlahnya enggak 10, maksudnya enggak dari 1 sampai 10, tapi dari 0 sampai 9. Kemudian bilangan ini dinyatakan dalam bentuk seperti dapat teman-teman lihat, yaitunya A dikali basis N kurang 1, kemudian ditambah B dikali basis N kurang 2, dan seterusnya. Nah, apa itu A, B, dan N? Jadi A itu menyatakan suatu angka dari 0 sampai 9. Kemudian karena ini basisnya adalah basis 10, maka dikalinya dikali 10. N itu adalah digit angkanya. Kalau misalkan ini digit angkanya berapa yang di sini? 6. Berarti N-nya adalah 6. Jadi nanti kita menyusun bilangan desimal ini dimulai dari pangkat N kurang 1. 5. Kemudian ditambah B. B itu adalah bilangan selanjutnya. Dan begitu juga seterusnya. Jadi dia turun dari 5, kemudian jadi 4,
3, 2, 1, dan 0. Nah, untuk sistem bilangan desimal ini yang paling banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kita mau beli sesuatu, nah ini pakai desimal. Untuk posisi, misalkan ini ya, 3, itu menentukan berapa nilainya. Ini berarti kan ratusan. Setelah itu puluhan dan satuan. Itu untuk sistem bilangan desimal. Selanjutnya sistem bilangan biner atau basis 2. Nah, karena dia basis 2 berarti hanya terdiri dari 2 angka, yaitunya 0 dan 1. Kemudian kalau kita tulis bilangan biner ini ke dalam bilangan desimal, maka kita bisa menuliskannya dari sigma n dikali 2 pangkat A. Nah, jadi n ini adalah angkanya, baik 0 atau 1. 2 itu adalah basisnya, karena dia basis 2. Sedangkan A itu adalah pangkatnya, seperti n kurang 1 tadi. Jadi tergantung digitnya juga. Nah, contohnya di sini ada 1101. Nah, kalau 1101 jumlah digitnya berapa? 4. Berarti nanti kita mulai dari pangkat 3. Makanya di sini 1 kali 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita jumlahkan ini nanti dalam desimalnya adalah 13. Nah, di sini kan ada tanda 10 ya, itu menandakan bahwa dalam desimal. Tapi di sini ada angka 2, itu menandakan bahwa sistem bilangannya adalah bilangan biner. Nah, sekarang ada soal 0,101 dan 11,01. Nah, ini kalau dalam desimalnya berapa? Coba dihitung. Teman-teman bisa nanti menjawabnya di plus point. Kalau yang 0,101 digitnya berapa? 1. Berarti pangkatnya nanti dimulai dari pangkat 0. Habis pangkat 0 berarti pangkat min 1. Yang mana? Yang lain silakan dimasukkan jawabannya. Kita tutup nanti di timernya 4 ya. Oke, kita tutup ya. Sekarang kita coba bahas 2 soal tadi. Ini untuk yang soal pertama kebanyakan jawabnya 0,625. Kemudian untuk yang soal kedua ada yang jawab 3,5, 3,25. Kemudian ada yang nggak menjawab juga ya. Oke, kita bahas yang soal pertama. Siapa yang mau maju ke depan? Silakan Glenn. Nanti dijelaskan ya ke teman-temannya. Oke, silakan dijelaskan. Soal pertama kan kita dapatnya 0,101. Kita bisa masukin cara ini di mana nilai pertamanya 0 kan? Nah, kita tulis di sini 0 dikalikan 2. Kenapa dia 0 di sini? Karena bilangan pertamanya ini kan cuma 1 aja. Rumusnya kan 2A, di mana dia itu dikurangin 1. Jadi makanya dia dapatnya 0. Jadi 0 kali 2 pangkat 0. Tambah 1 kali 2 pangkat min 1. Karena 0 kurang 1 min 1 sama dengan 0 kurang 1 sama dengan min 1. Dan selanjutnya seperti itu, selanjutnya seterusnya. Terus didapati hasilnya itu ada yang 0 kali 2 pangkat 0 kan 2 pangkat 0 kan 1. Terus dikalikan 0 berarti dia 0 kan. Nah, berarti kita bisa sisihkan kedua ini, kita lanjutkan ke sini aja. Didapati hasilnya itu 0,5 tambah 0,125, didapati hasilnya segini. Terima kasih. Beri aplaus untuk Glenn. Jadi untuk yang soal pertama ini jawabannya 0,625 ya. Oke, jawabannya benar. Kita lanjut untuk yang kedua. Ada yang mau maju ke depan? Oke, silakan. Hasilnya 3,25. Jadi sama seperti Glenn sebelumnya, rumusnya itu sigma n dikali 2 pangkat A. Di sini kan jumlah digitnya 11 ya, berarti ada 2 digit. Berarti untuk perpangkatannya kita mulai dari 2 dikurang 1 yaitu 1. Berarti dimulai dari angka 1, 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat minus 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat minus 2.
2 pangkat 1, 2. 1 dikali 2 berarti 2. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1, karena semua yang dipangkatkan 0 itu akan menjadi 1. Maka hasilnya 1. Ditambah 0 dikali 2 pangkat minus 1. Minus 1 kalau kita ubah ke perpangkatan jadi 1/. Jadi 1 per 2 pangkat 1. Dikalikan 0 jadinya 0. Ditambah 1 kali 2 minus 2. Jadi 1 dikali 1 per 2 pangkat 2 hasilnya 0,25. Setelah kita jumlahkan hasilnya semuanya maka akan didapatkan 3,25. Terima kasih. Beri aplaus untuk temannya. Untuk pembahasan mengenai bilangan binar, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih belum paham? Paham semuanya? Oke, kita lanjut ke materi mengenai bilangan oktal. Jadi oktal ini adalah basisnya 8. Jadi ada 8 digit angka yang dimulai dari angka 0 sampai 7. Kalau desimal tadi 0 sampai 9. Kemudian di sini untuk kita bisa ubah dari bilangan oktal ke desimal, maka kita bisa jumlahkan seperti bilangan binar tadi. Jadi sigma n dikali 8 pangkat A. A ini adalah N dikurang 1. N kecil ya. N jumlah digit dikalikan dikurangi dengan 1. Nah, di sini basisnya berbeda karena nilainya 8. Kalau tadi di binar basisnya 2. Kemudian untuk N di sini yang N kapital itu kita bisa gunakan nilainya dari 0 sampai 7. Kemudian pangkatnya bisa negatif, bisa positif. Nah, coba kita ubah. Misalkan angka di oktalnya adalah 647,35. Ini berapa dalam desimalnya? Berapa hasilnya? 423,45. Ada 42 sama semua jawabannya? 453,125. Oh, berbeda ya sama yang di depan. 423,125. Komanya yang satu lagi? 453 kita cek ya. Jawabannya adalah 423,453125. Jadi harus kita sertakan semua angka di belakang komanya. Karena kan di sini ada 8 pangkat minus 1 dan 8 pangkat minus 2. 8 pangkat minus 1 sama juga dengan 1 per 8. Kalau 8 pangkat minus 2, 1 per 64, bukan 16 ya. Kemudian kita masuk ke heksadesimal. Jadi heksadesimal ini adalah bilangan dengan basisnya 16. Jadi ada 16 digit angka, yang mana angkanya terdiri dari 10 angka dari 0 sampai 9, ditambah 6 angka lagi yang diwakili dengan huruf. Jadi A sampai F, di mana A ini nilainya adalah 10 dalam desimal. Jadi habis 9 di angkanya dilanjutkan dengan A. Yang kalau kita konversi dia ke dalam desimal nilainya adalah 10. Kemudian ada B, 11, C, 12, dan seterusnya. Nanti angka tertingginya adalah di F, yang setara dengan 15. Kemudian untuk menyatakan bilangan basis 16 ke dalam bilangan desimal, kita bisa lakukan hal yang sama dengan bilangan binar dan oktal tadi. Perbedaannya adalah di basisnya. Jadi basisnya 16. Jadi pengalinya adalah 16. Kemudian nanti kalau misalkan ada bentuknya dalam huruf, kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk angka. Nah, ini kan ada A. A itu angkanya tadi adalah 10. Jadi nanti harus kita ubah dulu, baru kita jumlahkan. Nah, coba dikerjakan ini, dan ini hasilnya berapa. Untuk heksadesimal ini biasanya digunakan untuk warna ya di komputer. 548, itu 711 untuk yang nomor satunya. Yang nomor 2-nya? Ada lagi yang lain ini jawabannya? Dapatnya berapa? Jadi dia pengalinya 16 ya. Yang lain berapa dapatnya?
101 5625. 5625. Ada lagi berapa yang lain? Berapa? 518. Ada lagi? Bahas ya. Mana yang paling benar jawabannya? Jadi nomor 1 itu hasilnya adalah 578 63 4 9. Jadi yang paling benar adalah yang. Jadi hati-hati pada saat pemangkatannya. Itu kan ada yang 16/5. Kemudian ada 16/3 dan 16/2. Jadi harus kita kalikan. Berarti kan kalau 16/5, 16 kali 16 sebanyak 5 kali. Jadi nanti dikalikan lagi dengan angka 5. Kemudian begitu juga untuk angka 8, 4, dan 10. Di sini untuk yang 10 ini dari perubahan A ya. A itu 10, E itu adalah 14. Kemudian D itu adalah 13. Kemudian untuk soal yang kedua, jawabannya adalah, jadi yang benar jawabannya adalah 14,1015625. Kita lanjut. Nah, ini adalah perbandingan sistem bilangannya. Jadi tadi kita udah bahas ada sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, untuk desimal ini, untuk biner maupun oktal dan heksadesimalnya itu nilainya semuanya 0. Perbedaannya nanti terlihat di desimal 8. Kalau desimal 8 itu oktalnya 10. Kemudian untuk binernya adalah 1000. Nah, untuk menghitungnya atau kita membuktikan itu bisa pakai cara yang tadi. Jadi kita jabarkan masing-masing, kemudian kita jumlahkan. Nah, sekarang kita masuk ke konversi bilangan desimal. Jadi untuk konversi bilangan desimal ini kita akan bahas satu persatu, mulai dari desimal ke biner, kemudian desimal ke oktal, dan desimal ke heksadesimal. Yang pertama desimal ke biner. Jadi untuk mengkonversi dari desimal ke biner ada dua cara. Yang pertama adalah metode bagi 2. Maksudnya di sini adalah kita bagi semua angka desimalnya dengan angka 2. Nanti hasilnya akan menghasilkan angka binernya. Kemudian hasil itu, jadi kayak kita pembagian biasa ya. Misalkan kita ada dulu di SD, misalkan ada angka 100. Kemudian mau dibagi dengan 3. Nah, ini kan dibagi dulu dengan 3. Nanti sisanya juga lanjut dibagi gitu. Jadi pembagiannya berulang. Kemudian nanti untuk menyusun hasilnya dimulai dari bawah sebagai angka pertama ke atas. Jadi nanti kan ini diurutkan sampai ke bawah, kita tulis dari bawah ke atas. Itu adalah hasil dari binernya. Jadi untuk digit paling kanan itu dinamakan dengan LSB atau least significant bit. Jadi bit yang paling tidak berpengaruh atau paling kecil. Sedangkan untuk MSB itu berada di digit paling kiri, yang mana dia paling signifikan atau most significant bit. Nah, ini contohnya. Jadi untuk mengubah 98 dalam desimal ke biner, maka kita lakukan pembagian berulang dengan angka 2. Nah, nanti kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi 98 kita bagi dengan 2, itu kan hasilnya adalah 49. Dan itu habis dibagi. Maka kita tulis sisanya adalah 0. Kemudian hasil ini yang 49 kita bagi lagi dengan 2. 49 dibagi 2 itu kan berkoma ya hasilnya. Nah, jadi di sini kita tulisnya adalah 24. 24 bagi 2 kan 48. Maka sisa 1. Kita tulis sisanya. Kemudian lanjut lagi. 24 dibagi 2, kemudian lanjut sampai hasilnya tidak bisa dibagi. Ini kan 1 dibagi 2, itu kan 0,5. Tapi yang kita tulis di sini adalah 0, sisanya 1. Untuk penulisannya itu dari bawah ke atas. Jadi mulai dari 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, maka untuk binernya adalah ini. Jadi yang di bawah itu adalah MSB-nya, kemudian yang di paling atas adalah LSB. Kemudian kita bisa juga dengan metode nilai digit.
Jadi pada metode nilai digit ini kita lakukan pembuatan tabel, nanti kita isi gitu. Jadi tabel yang akan kita buat terdiri dari bobot biner pecahan dan bobot bilangan bulatnya. Bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi ini yang kita buat terlebih dahulu. Mulai dari pangkat, misalkan mau dari pangkat 8 turun sampai pangkatnya negatif. Kemudian nanti kalau misalkan kita ada angkanya, maka kita tulis dengan 1. Kalau angkanya tidak ada, ya kita tulis dengan 0. Contohnya kita mau konversi 98. 98 itu, ini kan kurang dari 128 ya, tapi lebih dari 64. Nah, maka kita tulis pertama kali angka 1 di 64. Karena 64 ditambah berapa yang hasilnya 98. Kemudian kalau ditambah 32, hasilnya adalah 96. Nah, jadi di sini juga ada angkanya, makanya kita tulis 1. Tapi kalau kita tambahkan 16, jadinya berlebih. Makanya 16 ini tidak termasuk. Kita tulis 0 di sini. Kemudian di sini kan udah 96 ya, kita butuhnya 2. Maka nanti kita tulis angka 1 lagi di 2. Makanya kalau kita gabung, ini hasilnya adalah 110001. Nah, coba dikonversi dari 1368 ke oktal. Pakai cara yang pertama boleh. Ini pilihan ganda ya, nggak ada yang jawab A, 2 orang. Kalau angkanya misalkan 10 hasilnya, kemudian sisa 10 juga, sisa itu harus dikonversi ke huruf. Misalkan sisa 12 atau sisa 10, nanti konversi ke. Kita tutup di 4 ya. Waktunya habis ya. Nah, untuk 19 orang jawab B. Yang lain, ini ada 22 orang. Kita kerjakan. Ini, jadi 19,06 dibagi 16, hasilnya adalah 3,7, sisa 14. Nah, 14 ini nanti kita konversi ke huruf. Itu juga seterusnya, nanti sisa terakhir adalah 4. Baru kita susun jadi 4. Yang 10 kita konversi jadi huruf, jadi A, kemudian selanjutnya 3 dan E. Siapa tadi yang benar jawabannya? Oke. Lumayan banyak yang benar ya. Dan yang masih salah nanti hati-hati di konversinya. Jadi setelah kita kelompokkan dia jadi 3 angka, kita konversi dia ke dalam bentuk desimal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi dari pembahasan kita tadi bisa kita simpulkan bahwa untuk sistem bilangan itu ada bilangan desimal atau basis 10, kemudian ada bilangan biner basis 2, ada oktadesimal basis 8, kemudian heksadesimal basis 16. Kemudian untuk melakukan konversi dari satu bilangan ke bilangan berikutnya atau bilangan yang lain, maka kita harus memperhatikan sistem bilangan yang akan kita konversi. Misalkan mau dari desimal ke sistem bilangan baik biner berarti bisa dibagi 2, kemudian bisa menggunakan nilai digit. Kemudian dari biner ke oktal, maka kita kelompokkan dia menjadi 3 angka, 3 angka. Kemudian dari biner ke heksadesimal berarti pengelompokannya 4 angka. Dimulainya dari LSB ke MSB. Begitu juga kalau konversi dari oktal dari heksadesimal ke biner, berarti kita menjabarkan angka tersebut. Jadi kebalikannya dari proses konversi biner ke oktal. Kemudian nanti silakan dikerjakan tugas di classroom untuk tugas kedua. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.